Selamat datang di channel saya Senapanku dan CV Trisni Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pepedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi unit PCP bocah Pajero-Gun lagi, ini yang Gen 5 ya. Untuk pesanan ini sekalian ya, seperti biasa. Jadi saya bacain dulu biar nggak kelupaan. Ini pesanan Bapak atau Mas Didimus ya, beliau ini tinggal di Kecamatan Batang Lupar ya, kabupatennya Kapuas Hulu ya. Oh ini dusunnya ada Dusun Libung, Desa Setulang, Jalan Lintas Utara, kecamatannya Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, provinsinya Kalimantan Barat ya. Dan beliau ini minta COD ya. Jadi di sini udah bisa COD, mungkin ada yang belum tahu, cuma untuk yang Gen 5 Pajero-Gun seperti ini ya, itu minimal DP nya itu beda, jadi minimal itu 1 juta. Dan beliau ini saya nggak tahu ini DP nya berapa, kalau nggak salah sekitar 2 juta kalau nggak salah ya, karena inisiatif beliau sendiri ya. Terus ini pakai ekspedisi pos ya, karena mungkin nggak terjangkau JNE biasanya gitu ya. Jadi kalau JNE nggak terjangkau, kalau pengen COD itu dicekin lewat pos. Kalau masih nggak terjangkau ya nggak bisa COD gitu ya, jadi harus transfer langsung. Jadi kita menyesuaikan ekspedisinya juga, jadi nggak bisa asal konfirmasi bisa tapi ternyata wilayahnya nggak terjangkau sama ekspedisi untuk yang COD ya maksud saya itu. Jadi nggak semua wilayah memang. Terus ada ya, ini beliau pesen unit PCP bocah Pajero-Gun ya. Ini chambernya, kombinasi yang dipesannya ini chambernya warna hitam. Terus untuk larasnya nanti setelah ini saya bukain juga. Ini larasnya di 16 ya, panjangnya 60. Lalu untuk serombong itu WD-2 ya. Lanjut ke tabung 500 cc itu Taiwan jeneng. Terus untuk per Mizumi udah pasti, mungkin ada yang belum tahu, itu nggak perlu update lagi, udah pakai Mizumi depan belakang, valve sama hammernya ya. Terus untuk popornya ini beliau minta ya, atau pilih yang warna coklat glossy ya, modelnya Tamhole ya, cakep, ini istimewa ya. Nantilah tak kasih biar dikasih birol ya. Dan ini udah nyaman sesuai settingan saya soalnya. Terus untuk sepatu seperti biasa ini saya setting rada ke kiri gitu ya, untuk sepatu picunya ini, jadi rada ke kiri sesuai kenyamanan saya. Jadi nanti mungkin kalau dirasa kurang nyaman buat penembak kanan, tinggal dikendorin ya dari sini, nanti biar di zoom sama editor. Ini di zoom sedikit itu ya mas, itu bagian sininya tinggal dikendorin sedikit, terus dibelokin ya, atau diarahkan sesuai kebutuhan. Habis itu dikencangkan secukupnya, nggak perlu yang kencang-kencang banget ya. Terus untuk setelan powernya atau setelan hammernya ini saya kunci di kayak gini. Jadi mungkin insya Allah juga ya, itu waktu kirim ya seperti ini. Jadi waktu sampai tinggal dicoba, itu kurang lebih ya sama lah insya Allah kayak yang saya pakai. Terus ini nggak ada yang di-upgradein ya dari permintaan yang pesan atau yang dari Mas Didimus ini ya. Dan untuk bonusnya ini udah pasti ini ya, kemarin-kemarin mungkin saya lupa nyampaikan, ini pasti udah dapet tas ya, dapat gantungan mimis pastinya, ada spare part, ini ada pentilan ya, sama apa ini sil-silnya, terus sama ini ada t-shirt atau kaos dari Pajero-Gun, itu belakangnya ada tulisan Pajero-Gun Barrel. Lanjut ada perdam, ini perdamnya juga yang bagus, mirip punyanya Madaber. Kalau mungkin ada yang belum tahu ya, contohnya seperti ini yang di visual itu. Lanjut ada magazin CNC 16 round, ini cakep juga ya. Ini magazinnya ini yang bagus ya, jadi nggak ngasal juga. Saya terlepas ini bonus ini saya pilih yang bagus-bagus gitu ya kualitasnya, jadi nggak ngasal. Terus ada apa lagi ini ya, surat kepolisian tentunya nanti buat di perjalanan biar nggak sampai nyangkut di jalan gitu ya. Terus ada apa ini, nah ini
ini video unboxing, jadi himbauan ya. Jadi kalau pas waktu sampai jangan lupa ya Pak dibikinkan video unboxing, jadi biar kalau ada kendala itu lebih mudah apa Bapak ngeklaimnya. Misalkan kita bantunya itu juga sama-sama enak, jadi nggak ada kayak dusta di antara kita gitu ya. Terus oke, di sini udah ya. Dan mungkin kalau ada yang kelewatan atau kelebihan mungkin ya Pak, itu nanti kan setiap kita mau kirim itu ya, itu pasti difotokan ulang sama adminnya. Nah itu Bapak cek, kalau misalkan ada yang kurang ya bilang aja, tapi kalau ada yang kelebihan ya mohon kerjasamanya juga ya. Ya bilangin aja biar dikurangin gitu ya. Dan tentunya ya itu pokoknya maksud saya itu biar dicek, jadi sama-sama ngecek, jangan sampai udah di packing gitu ternyata ada yang kurang, itu kan nanti nggak enak juga. Nanti pas waktu disusulin itu biasanya ongkirnya juga jomplang ya, jadi nggak sesuai sama nominalnya biasanya gitu, jadi malah mahal ongkirnya daripada yang dikirim gitu ya. Terus oke, ini udah cukup ya. Ini sambil saya nyalakan. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang masih baru subscribe atau mungkin baru ngikutin channel ini gitu ya, saya setiap tas akurasi unit gitu ya, minimal itu 25 sampai 30 meter itu minimal ya. Jadi nggak mungkin tak bikin lebih dekat gitu ya, itu udah minimal. Jadi kalau jauh nanti mungkin pas saya review unit sendiri gitu ya, ngulas ini jangkauannya segini gitu ya, jadi biar lebih mempersingkat waktu. Dan lahannya juga ini bukan lahan yang udah steril dari orang-orang lalu lalang gitu ya, jadi sebelah itu kan masih ada ladang buat pertanian gitu ya, jadi masih banyak orang. Dan itu kalau nggak dipersiapkan dengan benar-benar gitu ya, itu malah nanti jatuhnya membahayakan gitu ya. Jadi ya menurut saya, tapi dengan akurasi katakanlah 25 meter ya, 25 meter dengan grouping rapat versi standar saya gitu ya, itu udah luar biasa bagus ya. Jadi kalau ditarik jauh katakanlah 70 meter atau 80 meter itu insya Allah pasti dominan bagus daripada yang nggak sesuai gitu ya. Beda lagi kalau di 25 meternya udah nggak sesuai standar saya gitu ya, itu kalau dipaksa dikirim itu pasti nanti juga pasti tempat dibikin 80 meter atau 90 meter itu pasti udah beda itu ya. Makanya kita berani ngeklaim kalau 80 meter, 90 meter atau bahkan 100 lah katanya ya, itu 100 meter itu insya Allah masih enak gitu ya, tinggal jokinya juga, soalnya faktornya juga banyak. Terus ada faktor yang di luar kita ya, kayak angin gitu ya, itu eksternal itu, jadi kayak gitu harus diperhatikan juga. Jadi jangan langsung ke unit gitu ya. Cuma dengan standar saya ya itu 25 meter itu cukup. Dan saya ini juga nggak ngasal inisiatif saya sendiri gitu ya, ini saya juga ambil jarak yang tengah-tengah seperti ini udah kayak diskusi panjang kali lebar ya. Jadi ya tak ambil baiknya itu seperti apa, soalnya saya juga nggak pengen mengecewakan konsumen saya gitu ya. Jadi biar puas, untuk jangka panjangnya juga pasti lebih bagus gitu ya untuk perusahaan saya gitu ya, atau toko saya gitulah ya. Oke, lanjut ke bagian sini, tas akurasi ini ya. Oke, ini kita nyalakan. Oke, segini ya cukup. Ini sisa 17,37 menit ya, 18 detik, sorry. Sama-sama liatin orang mas ya. Jadi ini nanti seperti biasa juga saya tesnya pakai 3 jenis mimis ya, atau merek mimis gitu ya. Ada HS Dome, ada Canon Rocket, dan yang terakhir nanti ada Hercules. Nanti per merek mimis 5 shootan ya. Oke, ini tembak. Ini tadi tak jelasin dulu, ini kalau yang ini kemarin pas waktu bikin video ternyata baterainya habis, akhirnya saya tunda sekalian. Dan ini tadi barusan ya, kalau ini bukan tembakan ini ya, ini bukan tembakan, ini kotor ini ya, kalau nggak pantulan dari belakang gitu ya. Kalau yang ini setelah tak kasih moncam ini ada 2 kalau nggak 3 shootan ya, ini daerah sini nih. Nah itu ya. Oke, ini tembakan pertama yang pakai HS Dome di sebelah sini, ini kolom nomor 2.
Nah, meskipun kelihatan rada turun gitu ya, itu sebetulnya waktu zeroing juga, pengaruh zeroing juga. Nah, nanti penilaiannya ya, itu jadi nanti waktu setelah ini ya, katakanlah satu shoot itu nanti setelahnya itu kayak apa. Kalau rapat dengan tembakan sebelumnya, jadi ya bukan pengaruh unitnya ya, jadi tinggal pengaruh settingan turretnya ini ya, atau waktu zeroing gitu ya. Oke, tembakan kedua. Oke, ini ya. Oke, ini ya rapat sama tembakan sebelumnya. Tembakan ke 4 mas ya. Oke, rapat di sini juga ya kayaknya ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas di replay aja Pak, utamanya ya, buat karena ini unit mau dikirim ke Bapak juga gitu ya. Ini tembakan terakhir yang berhias dom. Oke, rapat juga ya Pak, cuma satu ini yang rada keluar, dan ini kok iki ya, terbiasa bahasa Jawa ya. Ini tembakan pertama yang pakai pakai Canon roket, sebelahnya sini ya. Oke, itu ya. Ini memang rada berat juga, ini beratnya 14,2 grain ya. Kalau GS tadi 9,56 ya. Tembakan kedua. Oke, itu rada turun dikit. Mari tak kasih perbandingan sama jari saya, dan buat Bapak misalkan pengen lihat foto detailnya perbandingan dengan jari saya gitu ya, nanti biar dikirimin pas ngirimin video yang di Moncam juga. Tembakan ketiga. Oke, masuk ini ya. Tembakan ke berapa mas? 4. Oke, itu ya, agak turun dikit gitu ya. Tembakan ke-5. Ini nanti mungkin Bapak kalau ada rezeki gitu ya, di rumah itu dikasih regul itu istimewa lagi nih. Oke, rapat-rapat Pak ya. Sekarang ke Herculesnya. Sebelahnya sini ya Pak ya. Oke, itu ya. Tembakan kedua. Oke, gimana tadi? Udah ngebur. Oke, nanti kalau kurang jelas di replay aja ya. Tembakan ketiga, atau jangan-jangan masuk ke tembakan sebelumnya. Ntar ini cobain lagi. Oke, oh iya rapat ini loh ya. Tembakan keempat. Dan nanti soal mimis tes itu tinggal Bapak sertnya yang mana gitu ya, atau kalau misalkan ngikut dengan kita ya pasti nanti tak suruh ngambilin yang paling rapat gitu ya mimis tesnya.
Oke, mantul-mantul ya. Nggak pindah tempat ya. Timbangan terakhir mas ya. Yang terakhir kelima ini ya. Oke, istimewa ya. Oke, ini tak jelasin lagi ya. Sampai di sini kan ini udah ada perbandingan dengan jari saya. Dan buat mas nanti jangan lupa ya apa yang di sini dipisahin. Karena memang editornya baru dan masih penyesuaian dengan keinginan saya gitu ya teman-teman. Jadi mohon pengertiannya juga. Nanti seiring waktu biar lebih bagus lagi. Ini saya jelaskan ulang ya. Ini bukannya ini. Yang ini setelah dikasih mount cam ini sekitar 2-3 jutaan tadi, agak lupa. Terus lanjut yang ini pakai GS Dome 5 jutaan ya. Ini ada yang keluar satu yang ini ya, jelas ya. Terus yang ini rapat-rapat. Kalau yang ini bukan ya, ini bukan tembakan itu. Lanjut ke yang ini Canon roket. Canon roketnya ini 5 jutaan juga. Ini super rapat ya. Ini kalau saya lihat dari sini ya, ini nggak ada satu jari ya groupingnya, super rapat. Tinggal nanti coba tak lihat langsung ya, soalnya ini saya belum kesana sebenarnya. Oke, lanjut ke sebelahnya ini Hercules ya, Hercules 13,6 grain. Kalau yang ini 14,2 grain ya. Ini Herculesnya juga istimewa loh ya, kayak nggak pindah tempat dari tadi. Mungkin kalau ada teman-teman yang lihat detail gitu ya, ternyata saya lihat dari sini salah, misalkan ada tembakan yang ke sini atau yang ke sana, itu coba diperhatikan juga gitu ya, biar saling koreksi. Soalnya memang ketika saya lihat dari sini ya nyatanya memang seperti itu gitu ya. Kalau ada yang kelewatan ya mohon maaf gitu ya, saya masih manusia yang nggak luput dari kesalahan ya. Oke. Ini udah cukup ya, ini tak matikan dulu mas ya, nanti biar dibenerin dibikin nyaman gitu ya tepatnya. Jadi baru teman-teman baru mas siapa tadi, baru mas Didi Muslihat gitu ya. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang salah-salah kata gitu ya mohon maaf. Kalau ada ya waktu saya bikin video ada kesalahan ya mohon maaf gitu ya. Oke ya, mungkin seperti ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke admin. Untuk harga unitnya gitu ya, itu bisa cek di deskripsi. Setelah ini kalau udah ready, udah mengikuti harga yang yang harga ready gitu ya, meskipun itu ada harga promo, tapi itu udah nggak ikut harga inden gitu ya waktu ready ya. Jadi kalau inden itu ada harga promo lagi gitu ya, ada toleransi harga lagi gitu ya. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini dulu buat Bapak Didimus. Terima kasih banyak. Saya dari Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.